Cerita berlanjut ketika Xiaoyan menerima pesan dari suku Nanserin Deep Ground Python di Grand Python. Yao Chen yang berada di sampingnya terkejut setelah melihat reaksi Xiaoyan. Lantas dia bertanya, apa yang telah terjadi? Mata Xiaoyan berkedip. Dia menyerahkan gulungan di tangannya kepada Yao Chen. Yao Chen menerimanya dan mengerutkan kening. Dia menyadari hubungan antara Xiaoyan dan suku ular tanah dalam 9 tenang, terlebih lagi yang terpenting adalah Cailin masih melakukan retreat di mata air 9 tenang. Gulungan itu mengatakan bahwa ada aktivitas yang tidak biasa di mata air tersebut. Kemungkinan besar itu terkait dengan Cailin. Yao Chen mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Suku Phoenix Iblis Langit, apa yang mereka rencanakan? Xiaoyan perlahan menarik kembali aura kuat yang telah meledak darinya. Dia telah menyimpan dendam besar terhadap suku Phoenix Iblis Langit. Terakhir kali, dia secara paksa menangkap kepala suku junior dari suku Phoenix Iblis Langit dan 2 Dao Sheng elitnya dan menggunakan mereka sebagai sandera untuk membantu suku Naga Void kuno. Sandera-sandera ini menyebabkan suku Phoenix Iblis Langit takut untuk bertindak gegabah. Meskipun ini telah menyelesaikan ancaman yang dihadapi oleh suku Naga Void kuno, dia juga telah sepenuhnya menyinggung suku Phoenix Iblis. Namun Xiaoyan tidak takut menyinggung perasaan mereka. Terlebih lagi kekuatannya telah meningkat pesat. Ia bahkan tidak perlu merasa takut. Yao Chen melirik Xiaoyan. Meskipun suku Phoenix Iblis Langit itu kuat, aliansi Istana Langit tidak takut pada mereka dengan kekuatan mereka saat ini. Saat ini Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Guru tidak perlu menjarit aliansi ke dalam masalah ini. Suku Phoenix Iblis Langit bukanlah faksi biasa. Aliansi baru saja menstabilkan diri. Beberapa masalah yang tidak perlu akan muncul tanpa sengaja jika aliansi berperang dengan suku Phoenix Iblis Langit. Terlebih lagi, Aula Jiwa diam-diam mengawasi dengan niat jahat. Aku akan membawa Xiao Yishan dan juga King Lin bersamaku ke wilayah binatang buas. Yao Lao sedikit mengerutkan alisnya. Hanya kalian bertiga? Suku Phoenix Iblis Langit bukanlah faksi biasa. Selain itu wilayah binatang adalah markas utama mereka. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat, masih agak tidak pantas baginya untuk masuk sendirian. Xiaoyan tersenyum sambil menjawab, Guru tenanglah, dengan kekuatanku saat ini sangat sedikit tempat di benua ini yang tidak bisa dikunjungi. Yao Chen ragu sesaat dan menyarankan dengan nada khawatir. Kenapa kau tidak mengajak Shakak Xiao Chen? Xiaoyan hanya menggelengkan kepala. Aliansi saat ini menjadi sorotan dan leluhur Menara Pil adalah orang yang bebas dan sulit ditemukan. Jika dia pergi, kita hanya bisa mengandalkan leluhur Xiao Chen. Guru tidak perlu khawatir. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku bertemu Dao Sheng bintang 6 dan tidak bisa mengalahkannya, seharusnya tidak sulit bagiku untuk melarikan diri. Terlebih lagi kepala suku Phoenix Iblis Langit belum mencapai level ini. Yao Chen tidak bisa berkata apa lagi setelah mendengarkan Xiaoyan bersikeras. Dia hanya bertanya, kapan kau berencana pergi? Xiaoyan tersenyum sambil menjawab, masalah ini tidak bisa ditunda. Aku akan pergi sekarang juga. Cailin sudah terlalu lama mengasingkan diri. Aku mulai khawatir. Kali ini, aku bisa pergi dan melihatnya. Yao Chen hanya bisa menghela napas pelan dan berkata, hati-hati. Xiaoyan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi cahaya terang dan melesat keluar dari pegunungan yang dalam. Setelah itu dia dengan cepat menemukan Xiao Yishan dan juga King Lin, kemudian mereka bertiga menerobos ruang angkasa dan bergegas menuju wilayah binatang dengan kecepatan penuh. Luas wilayah binatang buas sama sekali tidak kalah dengan dataran tengah. Terlebih lagi keberadaan yang paling memukau di wilayah binatang buas tidak diragukan lagi adalah 3 suku besar yang berada di puncak. 3 suku ini adalah suku Naga Void kuno, suku Phoenix Iblis Langit, dan juga suku Ular Tanah dalam 9 tenang. Di antara 3 suku besar ini, suku Naga Void kuno sudah lama tidak menampakkan diri. Suku Ular Piton Tanah dalam 9 tenang mungkin berjumlah besar tetapi lebih lemah daripada suku Phoenix Iblis Langit. Markas besar suku Nanserin Deep Ground Python diselimuti atmosfer bertekanan. Mata para ahli suku Nanserin Deep Ground Python yang tak terhitung jumlahnya memancarkan kilatan dingin saat mereka memandang ke langit di luar jaringan bawah tanah. Tempat itu dipenuhi sosok manusia. Banyak sayap besar menutupi langit seperti awan gelap. Kepala suku Phoenix Iblis Langit benar-benar sudah keterlaluan. Mereka benar-benar menyerbu wilayah kita. Jika suku kita tidak bereaksi, kita pasti akan menjadi bahan olok-olok. Pada saat itu, suku mana yang berani mengandalkan kita? Seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin berbicara kepada Yao Ming. Tetua Mo, masalah ini tidak sesederhana itu. Kepala suku Phoenix Iblis Langit telah memimpin pasukan sendiri kali ini. Orang tua itu memiliki kekuatan Dao Sheng bintang 5 tingkat lanjut. Siapa di antara suku Ular Piton Tanah dalam 9 tenang yang dapat menandinginya?
Lantas tetua tersebut mendengus dingin. Apa kau coba mengatakan bahwa kita akan menyaksikan suku ular tanah dalam 9 tenang diinjak oleh suku Phoenix Iblis Langit di depan begitu banyak pasang mata? Kita tidak bisa mengatakan seperti ini. Tujuan dari suku Phoenix Iblis Langit hanyalah wanita yang berlatih dalam mata air tenang. Jika kita menyerahkannya, sebelum dia selesai mengucapkan kata-kata lebih lanjut, sosok kuat di depannya itu mendengus dingin. Dengusan rendah itu segera membuat pria tua itu buru-buru menutup mulutnya dengan ekspresi agak pucat. Suku ular piton tanah dalam 9 ketenangan tidak akan menyerahkannya. Jika kita melakukannya, orang lain akan berpikir bahwa suku ular piton tanah dalam 9 tenangku takut kepada suku Phoenix Iblis Langit. Sebagai salah satu dari 3 suku besar, aku tidak boleh kehilangan muka. Jangan sebutkan masalah ini lagi. Sosok itu berbalik, hati semua orang mencengkam, meskipun beberapa kata terakhir itu tidak terucap. Kepala suku dari suku Phoenix Iblis Langit Huang Tian memiliki kekuatan mengerikan dari doseng bintang 5 tingkat lanjut. Bahkan Yao Ming pun tidak mampu menghentikannya. Yao Ming merenung sejenak sebelum kembali bertanya dengan suara yang berat. Tetua Mo, apakah kamu sudah mengirimkan pesannya? Tetua Mo mengangguk setelah mendengarkan pertanyaan ini. Sudah dikirimkan. Dia segera ragu-ragu, tapi apakah Tuan Xiaoyan benar-benar akan bergegas datang tepat waktu? Kabar tentang aliansi Istana Langit mengalahkan Aula Jiwa telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Tentu saja kabar tentang Xiaoyan yang mengalahkan kepala Aula Jiwa juga ikut menyebar bersama informasi ini. Oleh karena itu, banyak tetua suku Nine Serene Deep Crown Python menantikan penyelamatan ini. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa Xiaoyan akan mampu memaksa Huang Tian dari suku Phoenix Iblis Langit mundur, setidaknya suku Phoenix Iblis Langit tidak akan berani bersikap sombong jika dia hadir. Yao Ming tersenyum. Dia menatap langit yang jauh dan berbicara dengan keyakinan mutlak. Sekarang mari kita tunggu saja kabar baik dengan tenang. Dia mungkin akan datang. Namun Yao Ming baru saja mengangkat kepalanya ketika sebuah suara tenang yang mengandung tekanan kuat menggema di telinga setiap orang. Yao Ming, 3 hari sudah berlalu. Sudahkah kamu memutuskan apakah akan menyerahkan orang itu atau memulai perang? Suara tenang itu seperti gundur di mata anggota suku Nine Serene Deep Ground Python. Ekspresi para tetua di gunung itu menjadi sangat suram setelah mendengarkan suara itu. Mata Yao Ming tampak suram, tubuhnya bergerak dan ia melesat tinggi ke langit. Matanya beralih dari pegunungan. Seekor Phoenix Iblis raksasa mengepakkan sayapnya sepanjang 10.000 kaki di langit. Sosok berjubah ungu keemasan berdiri dengan tenang dengan tangannya di belakangnya. Sepasang mata emas yang mengandung martabat luar biasa melirik ke arahnya. Kepala suku Huang Tian. Orang yang berlatih di dalam 9 mata air tenang adalah wanita Xiaoyan. Xiaoyan tidak akan tinggal diam jika kau menyentuhnya. Mata pria berjubah keemasan itu menunjukkan ekspresi mengejek saat mendengarkan ini. Dia hanya berdengus dingin. Xiaoyan telah menculik putraku dan mengancam sukuku. Dia bahkan memiliki sayap Phoenix Iblis Langitku. Orang ini sudah menjadi musuh suku Phoenix Iblis Surgaku. Apakah kau pikir raja ini peduli dengan membiarkan keadaan tenang ini? Yao Ming mengarutkan kening. Sepertinya hantu tua ini bertekad untuk menangkap Kailin hari ini. Aku akan memberikan kamu 1 menit lagi untuk mempertimbangkannya. Sampaikan tanggapan terakhir kamu kepada raja ini. Huang Tian menatap Yao Ming dengan acuh tak acuh sambil perlahan berkata, memberikan tawaran kepadanya. Kata-katanya baru saja terucap ketika dia perlahan menutup matanya. Setelah itu, suasana di tempat ini tiba-tiba menjadi tegang. 1 menit berlalu di tengah suasana tegang ini, namun ekspresi Yao Ming tetap muram. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerahkan orang itu. Mata Huang Tian yang terpejam kembali terbuka setelah detik terakhir berlalu. Rasa dingin yang menusuk tulang menyelimuti mata emasnya. Karena Xiaoyan berani mengancam raja ini dengan putraku, raja ini akan melakukan hal yang sama kepadanya. Aku akan menangkap istrinya sebelum memutuskan apa yang akan dilakukan. Ekspresi Yao Ming perlahan berubah muram setelah mendengarkan suara dingin Huang Tian. Sepertinya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Suara Huang Tian terdengar dari suatu tempat di atas jaringan bawah tanah tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Ruang di sekitarnya berfluktuasi. Tubuhnya melesat menuju 9 mata air tenang yang terletak jauh di dalam markas besar suku ular piton tanah dalam 9 tenang. Banyak tetua dari suku ular piton tanah dalam 9 tenang yang sangat marah setelah melihat Huang Tian menerobos masuk dengan paksa. Tindakan ini tidak berbeda dengan menampar suku ular piton tanah mereka. Huang Tian, kau jangan berlebihan. Ini adalah wilayah suku ular piton tanah dalam 9 tenangku.
Yao Ming perlu mengambil tindakan saat ini. Tubuhnya melesat dan dia muncul di hadapan Huang Tian dengan ekspresi muram, lantas dia berteriak marah. Yao Ming, kau dan Xiaoyan diam-diam bekerja sama dan melancarkan serangan mendadak terhadap para ahli sukuku. Raja ini mengingat masalah ini. Jika kau berani menghentikanku hari ini, jangan salahkan aku jika mengabaikan hubungan masa lalu dengan sukumu. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh. Mata emasnya dengan dingin mengamati Yao Ming. Setelah itu, tubuhnya melesat melewati Yao Ming. Sudah lama aku mendengarkan bahwa kepala suku Huang Tian sangat kuat. Hari ini izinkan aku Yao Ming untuk merasakan kekuatan itu. Tatapan Yao Ming menjadi dingin. Pada saat ini dia bisa memikirkan perbedaan besar antara dirinya dan Huang Tian. Sebuah teriakan dingin terdengar, dan sebuah telapak tangan dengan kekuatan mengerikan menghantam Huang Tian. Ekspresi Huang Tian berubah muram setelah melihat Yao Ming menyerang. Usaha yang sia-sia, kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu. Huang Tian secara acak menjentikan jari panjangnya, dan sehelai bulu emas melesat keluar. Bulu itu bertabrakan dengan telapak tangan Yao Ming yang sangat tajam dengan kecepatan kilat. Hembusan angin telapak tangan yang tajam itu tampak runtuh saat bersentuhan ketika keduanya bertabrakan. Bulu cahaya keemasan itu seperti senjata magis tajam yang terbuat dari logam yang tidak hanya dengan mudah menembus hembusan angin telapak tangan Yao Ming, tapi bahkan meninggalkan luka berdarah sepanjang setengah inci. Yao Ming sebenarnya mengalami luka akibat benturan tersebut. Hal ini menyebabkan ekspresinya berubah. Energi di sekitar lukanya dengan cepat menyebar seperti racun, menyebabkan daging di tempat itu menjadi mati rasa. Sosok Huang Tian muncul di hadapan Yao Ming seperti hantu, lantas dia berkata, "Sangat mudah bagi raja ini untuk membunuhmu." Dia mengibaskan lengan bajunya, dan Yao Ming merasakan kekuatan besar berayun ke arahnya. Sebuah ledakan terdengar, dan dia melesat turun dengan kuat. Akhirnya Yao Ming mendarat dengan brutal di sebuah gunung yang langsung runtuh. Para tetua dari suku ular piton tanah dalam 9 tenang menunjukkan ekspresi yang berbeda setelah Yao Ming jatuh setelah bahkan tidak mampu bertahan satu pertukaran pun melawan Huang Tian kepala suku. Kemarahan meluap di hati mereka. Huang Tian jelas-jelas mempermalukan suku mereka. Beberapa tetua dengan temperamen yang sangat panas segera menyerbu ke langit dengan wajah yang penuh amarah. Sebelum mereka sempat menyerang, Huang Tian hanya mengayunkan lengan bajunya. Seketika, cahaya keemasan menakutkan menyapu mereka dan dengan mudah mengirim para tetua itu jatuh dari langit. Huang Tian berdiri sendirian di langit. Cahaya keemasan berdesir di sekeliling tubuhnya seperti kincir angin. Hanya dia seorang yang mampu berdiri di langit. Semua ahli dari suku ular tanah dalam 9 sirin bahkan tidak mampu memasuki area 1000 kaki di sekitarnya. Kekuatan menakutkan dari Doseng bintang 5 tingkat lanjut telah dilepaskan. Siapa lagi? Raja ini akan menunjukkan belas kasihan di lain waktu. Banyak tetua suku ular tanah dalam 9 tenang yang menunjukkan wajah pucat setelah mendengarkan suara acuh tak acuh di langit itu. Huang Tian ini benar-benar mempermalukan mereka. Yao Ming berjuang untuk keluar dari reruntuhan batu di dalam gunung. Dia mengabaikan darah yang menetes di sudut mulutnya saat matanya menatap sosok Huang Tian di langit dengan ekspresi merah padam. Kedua tinjunya terkepal, penuh amarah mengeluarkan suara retakan. Bentuk formasinya. Suara dingin dan tajam keluar dari celah di antara gigi Yao Ming. Niat membunuh yang mengerikan pun muncul. Semua tetua dari suku ular piton tanah dalam 9 tenang berteriak serempak dengan ekspresi gelap dan dingin setelah mendengarkan kata-kata Yao Ming. Setidaknya 100 sosok menjulang ke langit. Aura misterius samar-samar terasa di antara mereka. Formasi besar lempeng ular. Sejumlah pilar cahaya dengan cepat menyembur keluar dari tubuh para tetua saat mereka semua berteriak bersamaan. Akhirnya pilar-pilar itu saling berjalin. Dalam waktu singkat formasi seluas 10.000 kaki muncul di langit di depan banyak pasang mata. Tekanan yang menakutkan samar-samar terpancar dari formasi tersebut menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Huang Tian mengerutkan kening sambil berdiri di langit. Dia tentu saja pernah mendengarkan tentang reputasi formasi tersebut. Dulu, suku ular piton tanah dalam 9 sirin mengandalkan formasi besar ini untuk membunuh banyak ahli yang sangat kuat. Huang Tian berbicara dengan suara yang lemah, matanya melirik Yao Ming yang telah melemparkan dirinya ke tengah formasi. Formasinya tidak buruk, sayangnya tidak ada orang yang cakap sebagai mata formasinya. Ekspresi Yao Ming gelap dan dingin saat dia memilih untuk mengabaikan kata-kata Huang Tian.
Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Pilar cahaya melesat keluar dari tubuhnya dan bercampur dengan formasi, menyebabkan seluruh formasi bergetar. Sejumlah besar pilar cahaya energi berkumpul dalam bentuk yang terdistorsi. Akhirnya mereka berubah menjadi ular sepanjang 10.000 kaki. Ular besar itu memancarkan aura kuno, membuatnya tampak sangat kuat. Bentuk formasi kuno Phoenix Langit. Banyak ahli dari suku Phoenix Iblis Tanah bersiap menyebar. Setelah ular raksasa itu muncul, suara yang mengguncang bumi terdengar di atas dataran. Setelah seseorang meraung, seekor Phoenix raksasa yang ukurannya mirip dengan ular raksasa itu mengepakkan sayapnya yang selebar 10.000 kaki. Setelah teriakan itu terdengar, dia muncul dengan cara yang menutupi matahari. Dia berhadapan dengan ular raksasa itu. Banyak orang di jaringan bawah tanah ini menarik nafas dalam-dalam saat melihat pertempuran mengejutkan di langit. Tatapan mata Huang Tian acuh tak acuh menyapu ular raksasa tersebut. Tubuhnya bergerak, dia berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat menuju 9 mata air tenang. Yao Ming langsung meraung saat melihat Huang Tian bergerak. Ular raksasa yang terbentuk dari banyak tetua itu mengayunkan ekornya yang sangat besar. Langit mengeluarkan suara deru angin saat tiba-tiba meledak. Huang Tian hanya mengangkat alisnya ketika diserang oleh momentum yang sangat menakutkan ini. Namun, dia tidak ikut campur untuk melawan. Sebaliknya, dia bergegas menuju 9 mata air tenang tanpa mengurangi kecepatannya. Ekor raksasa itu hampir saja menghantam tubuhnya ketika teriakan keras dan jelas tiba-tiba muncul dari langit di belakangnya. Sebuah sayap besar yang tampak terbuat dari cahaya keemasan menembus udara dan bertabrakan dengan ular raksasa itu. Gelombang udara yang menakutkan menyebar di langit. Sosok Huang Tian berkelap dan muncul di atas 9 mata air tenang di depan banyak pasang mata. Yao Ming sangat marah saat melihat Huang Tian berhasil menerobos pertahanan mereka. Kurang ajar! Dia baru saja akan mengarahkan ular raksasa untuk berbalik dan menyerang ketika Phoenix raksasa yang dibentuk oleh formasi pihak lawan menerkam dan melancarkan serangan tajam. Dia tidak punya pilihan lain selain memfokuskan perhatiannya dan menghadapinya. Saat Yao Ming dan yang lainnya dihalangi oleh para ahli suku Phoenix Iblis Tanah, tatapan Huang Tian acuh tak acuh menyapu 9 mata air tenang. Di permukaan mata air itu telah membentuk lapisan es keras yang sangat tebal. Angin yang sangat dingin dan gelap terus-menerus menyembur dari sana. Wanita Xiaomin ini memang luar biasa. Dia benar-benar mampu berlatih di tempat seperti ini. Ekspresi terkejut melintas di mata Huang Tian. Meskipun dia bisa keluar masuk dari 9 mata air tenang, dia tidak berani tinggal di sana untuk berlatih. Mata Huang Tian berkedip, dia mengulurkan tangannya dan menggenggamnya dengan kejam ke arah 9 mata air tenang. Kita akan menangkapnya duluan. Es yang sangat tebal di permukaan danau retak sedikit demi sedikit. Akhirnya es itu meledak menjadi kabut es di tengah serangkaian beledakan. Air danau 9 mata air tenang kembali muncul. Setelah esnya pecah, Huang Tian menyipitkan matanya. Dia samar-samar dapat mendeteksi tekanan tidak biasa yang berasal dari dasar mata air. Huang Tian tidak ragu-ragu, kilatan dingin memancar dari matanya. Dia meraih dengan tangannya dan badai dahsyat pun muncul. Huang Tian membentuk banyak pilar air. Dalam sekejap, buluhan pilar air raksasa melesat ke langit. Mereka tampak sangat spektakuler. Yao Ming melihat 9 mata air tenang dibalikkan oleh Huang Tian. Dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Namun dia ditahan hingga tidak mampu bergerak. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Cailin tidak terganggu. Meskipun dia mengerti bahwa itu hanyalah angan-angan saja. Jika Huang Tian terus melanjutkan, cepat atau lambat dia akan menangkap Cailin dari dasar mata air. Saudara Xiaoyan, aku khawatir aku tidak dapat menyelesaikan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh saat menatap 9 mata air tenang. Sebuah pusaran air yang telah mencapai dasar mata air tenang telah muncul. Matanya menembus pusaran air itu. Ia sepertinya dapat melihat sosok di titik tersebut. Huang Tian sekali lagi mengulurkan tangannya. Dia mengerikan sebuah peristiwa. Namun baru saja dia akan menyeret sosok dari dasar mata air ketika lengannya tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok makhluk melesat dari cakrawala dengan kecepatan kilat. Sebuah sosok ilusi berukuran 10.000 kaki melayang di udara. Saat sosok itu melesat mendekat, suara kejam dan mengerikan tiba-tiba turun dari langit dengan gelombang suara spiritual yang menakutkan. Gelombang suara spiritual menakutkan ini tanpa ampun menghantam Huang Tian yang tidak mampu bereaksi tepat waktu.
Tubuh Wang Tian terlempar ke belakang setelah dihantam oleh serangan spiritual dahsyat ini. Akhirnya, dia menstabilkan tubuhnya dengan susah payah setelah menghancurkan beberapa gunung di sepanjang jalan. Teriakan sedingin es yang menggema di seluruh negeri membuat ekspresinya berwarna hijau karena marah.